Boleh perempuan nembak duluan, silahkan. Tak boleh pacaran. Jangan sampai pacaran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekat-dekati zina. Itu jalan yang sangat hina. Di Probolinggo, Jawa Timur, ada ratusan siswi SMP hamil berjamaah. Baru-baru ini kejadian viral, seorang siswa SMK kelas 2 membunuh 5 sekeluarga. Dengar Bapak Ibu? Dengar beritanya? Membunuh sekeluarga 5 orang. Ternyata salah satu motifnya adalah cemburu. Dia pernah pacaran dengan salah satu putri yang mereka bunuh. Pacaran, membawa nestapa. Jangan sampai pacaran anak gadis kita, Ibu. Pak, jangan biarkan mereka pacaran. Kalau memang suka, sudah waktunya, sudah mampu, nikahkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu tercinta, orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, terkhusus pengurus Masjid Paripurna kita, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir hari ini di tempat yang penuh rahmat ini senantiasa Allah berikan nikmat istiqomah dalam takwa. Semoga kita semua yang hadir ini Allah panjangkan umurnya dalam takwa. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah karuniakan rezeki yang halal dan thayyibah, banyak berlimpah ruah, penuh berkah. Semoga kita semua yang hadir malam hari ini Allah karuniakan anak cucu yang soleh-soleha, Allah karuniakan istri yang soleha, Allah karuniakan suami yang soleh. Dan semoga kita semua yang hadir ini saat nanti kematian tiba, dan pasti kematian itu akan tiba, saat kematian tiba kapanpun tibanya, semoga Allah berikan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada banyak lautan hikmah yang bisa kita selami di balik peristiwa Isra wal Mi'raj yang dapat kita jadikan rel dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, ada beberapa kejadian, ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya satu, meninggalnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meninggalnya istri Rasulullah, Khadijah binti Khawailid radhiyallahu anha, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun duka cita. Ada dua hikmah dalam hal ini. Satu, meninggalnya paman Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad seorang utusan, seorang rasul. Akan tetapi ternyata
paman beliau bernama Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ini pendapat mayoritas. Walaupun ada sebagian kecil ulama mengatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan beriman, tetapi pendapat yang paling masyhur adalah pamannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, meninggal itu biasa. Memanglah kita semua yang hadir ini akan meninggal dunia. Tak ada satupun dari manusia yang akan hidup kekal abadi. Akan tetapi meninggalnya paman Nabi bukan meninggal biasa, tapi meninggal yang menyimpan penuh dengan duka Mustafa. Meninggal paman tercintanya, paman yang memelihara Nabi, paman yang merawat Nabi, paman yang membesarkan Nabi, paman yang selalu membela Nabi, meninggal dunia. Kalau meninggal biasa, itu biasa, tapi paman Rasulullah meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah cintai, bahwa hikmah yang bisa kita ambil dari meninggalnya Abu Thalib adalah Rasulullah sendiri pun ternyata tidaklah pemberi hidayah kepada pamannya. Begitupun kita dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita orang tua sudah mendidik anak kita, sudah mengarahkan anak kita, sudah membina anak kita, sudah mengajak anak kita, sudah memberitahu anak kita, sudah mendidik anak kita, tapi belum sesuai dengan yang dicita-citakan orang tuanya. Anak itu seharusnya menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata dan hati ayah ibunya. Akan tetapi bukan malah menyejukkan mata dan hati ayah ibunya, malah membuat hati ayah ibunya menangis, sedih, kecewa. Hadir Allah cintai, apakah nanti ketika orang tua adalah orang tua yang saleh, salatnya 5 waktu, beribadah begitu banyak amal salehnya, dan anak-anak mereka ternyata adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang ingkar, orang-orang pelaku dosa besar dan maksiat, apakah seorang ayah dan ibu akan menanggung dosa anak-anaknya, Bapak Ibu? Tidak akan menanggung dosa anak-anaknya dengan satu catatan. Tugas kita sebagai ayah, sebagai ibu sudah kita lakukan dengan baik. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9, wahai para orang tua, hendaklah kalian khawatir meninggalkan generasi yang lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah amalnya, lemah ilmunya, lemah ekonominya. Kalau ini sudah kita kuatkan, akidahnya sudah kita kuatkan, sudah kita didik mereka, kita bina mereka, akan tetapi ternyata pemilik hati anak kita bukan ayah ibunya. Oh Bapak Ibu, yang memiliki hati anak kita siapa? Apakah ayah ibunya? Tidak. Jangankan hati anak kita, jangankan hati istri kita, jangankan hati suami kita, hati kita sendiri pun bukan milik kita. Sehingga kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hatiku, kokohkan hatiku dalam ketaatan. Ternyata hati kita sendiri saja bukan dalam kendali kita. Yang mengendalikan hati kita pun bukan diri kita, melainkan pemilik hati, yaitu Allah. Apatah lagi hati anak kita. Tugas kita hanya menyampaikan sebagaimana Rasulullah juga telah menyampaikan kepada pamannya, telah mengajak pamannya, telah mendakwahi pamannya sampai akhir hayat pamannya diajak untuk bersyahadat, tapi atas godaan-godaan orang-orang kafir Quraisy sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, punya istri juga adalah orang yang kafir. Apakah Nabi Nuh ketika anaknya mati kafir, ketika istrinya mati kafir, apakah Nabi Nuh juga masuk neraka, menanggung dosa anaknya, menanggung dosa istrinya? Tentu tidak. Kenapa? Karena Nabi Nuh telah menjalankan misinya, telah menjalankan tugasnya, yaitu mendidik
anaknya, memberitahu anaknya ini hak, ini batil, ini ma'ruf, ini mungkar, ini boleh, ini tak boleh. Bahkan ketika banjir bandang sudah melanda, Nabi Nuh memanggil anaknya, wahai anakku, naiklah engkau ke kapal ayahnya, insya Allah engkau akan menjadi orang-orang yang selamat. Tapi anaknya kadang berkata, tidak ayah, aku akan naik ke puncak gunung yang paling tinggi, aku akan selamat. Sampai akhir hayat anaknya tetap diajak. Maka dari itu hadirin Allah cintai, Allah juga terangkan dalam Quran surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Akan ada masa di mana saudara meninggalkan saudaranya, seorang ibu meninggalkan anaknya, seorang sahabat meninggalkan sahabatnya, seorang suami meninggalkan istrinya. Semua kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Nabi Muhammad saja bukanlah pemberi hidayah. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, apalagi kita, hadirin Allah cintai. Yang penting sudah kita ajak anak kita. Jangan sampai tidak kita ajak ayah ibunya berzikir tiap hari, tapi anak cucunya tiap hari berkata kotor, tak pernah dinasihati agar mau berzikir seperti kita. Ayah ibunya tahajud 11 rakaat qiyamul lailnya setiap malam, tapi dia membiarkan anak-anak cucunya tidur lorok sampai siang. Ayah ibunya selalu berada di majelis taklim menuntut ilmu, tapi tak pernah diajaknya anak cucunya ikut majelis ilmu. Ibu-ibunya majelis taklim sore setiap pekan, bahkan ada wirid permata ibu-ibu, akan tetapi dia punya anak gadis di rumah, tak pernah diajak. Siap-siap mempertanggungjawabkan perbuatan. Akan tetapi kalau sudah kita ajak terus, sudah kita kasih tahu terus, sudah kita ajak melakukan yang hak, menjauhi yang batil, mereka masih tetap saja melakukannya, maka kita akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Hadirin Allah cintai, itu yang pertama, bahwa pemberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nanti akan ada tetangga nanti di hari akhirat, di hari perhitungan, dia masuk neraka karena meninggalkan sholat. Kemudian dia protes, kenapa engkau masuk neraka? Kenapa engkau tidak sholat? Dia akan mengatakan, aku punya tetanggaku ini rajin sholat, tak pernah tinggal sholat, selalu berjamaah sholatnya, 5 waktu qobliyah ba'diyah sholat setiap saat, tapi tak pernah sekalipun aku selama 20 tahun menjadi tetangganya, tidak pernah sekalipun aku diajak untuk sholat. Hati-hati, kita akan mempertanggungjawabkan karena kita diajak, diperintahkan oleh Allah untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Hadirin yang Allah cintai, Islam bukan agama individual. Islam ini agama bagaimana kita diperintahkan untuk tawasau bil haqq, saling menasihati. Kenapa tetangga tak sholat? Jangan-jangan tak pernah kita ajak. Sudah pernah ku ajak Ustaz. Berapa kali? 5 kali Ustaz. Kok udah 10 kali? Jangan pernah berhenti mengajak, supaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita terlepas dari hisab. Tugas kita mengajak sudah kita sampaikan, tugas kita amal ma'ruf nahi mungkar sudah kita sampaikan. Terserah, karena yang memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita bukan memberi hidayah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai ketika kita melihat kemungkaran di depan mata kita, kita tidak melakukan tugas kita, tawasau bil haqq. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang kedua, meninggal istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Istri yang sangat dicintainya. Suatu ketika Bapak Ibu, ketika beberapa tahun setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, maka Rasulullah menikah dengan Aisyah. Satu ketika dalam tidur mereka berdua di rumahnya, di rumah Aisyah, maka Rasul ngigau. Di samping Rasul ada Aisyah. Rasul ngigau menyebut-nyebut nama Khadijah.
Rasul tidur, ngigau, nyebut nama Khadijah. Di sampingnya ada istrinya Aisyah. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Aisyah mendengarnya. Apa yang terjadi? Aisyah cemburu. Aisyah cemburu dan berkata, wahai Rasul, kenapa engkau masih menyebut nama-nama perempuan tua itu? Bukankah Allah telah menggantinya dengan diriku yang lebih baik daripada dirimu? Aisyah merasa lebih baik daripada Khadijah, karena memang satu-satunya yang perawan. Tapi Rasul bantah perkataan Aisyah. Wahai istriku Aisyah, tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Khadijah di dalam hatiku. Saat semua perempuan-perempuan di kota Mekah tidak ada yang percaya kepada aku, dia satu-satunya wanita, Khadijah satu-satunya wanita di kota Mekah yang beriman dan percaya kepada aku. Saat semua wanita-wanita di kota Mekah tidak ada yang mau membantunya dengan hartanya untuk menolongku, Khadijah satu-satunya wanita yang menyerahkan seluruh jiwa, raga dan hartanya untukku. Hadirin Allah cintai, itu Khadijah. Ibu misalkan tidur sama suami, kemudian tiba-tiba suami ibu ngigau nyebut nama mantan, apa perasaan ibu? Cemburu? Disiram pakai air hangat atau panas? Masya Allah. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha juga cemburu. Dalam Islam cemburu itu hak, cemburu itu sahih, cemburu itu boleh, cemburu itu bagian daripada syariat Islam. Jika ada wanita tidak ada rasa cemburu kepada suaminya, suami jalan berduaan dengan wanita lain, tak ada rasa cemburu. Suami WA-WA-an dengan wanita lain, tak ada rasa cemburu. Suami jalan berdua dengan wanita lain, tak ada rasa cemburu. Suami video callan, tak ada rasa cemburu. Itu disebut dengan istri nasyus, istri celaka. Harus ada rasa cemburu, Bu. Tapi biasanya ibu-ibu yang hadir ini kalau masalah rasa cemburu tak diragukan lagi. Ya, biasanya perempuan itu tukang cemburu. Begitu juga jika laki-laki tidak ada rasa cemburu kepada istrinya. Istrinya upload foto di Instagram, di Facebook, di Twitter, tidak ada rasa cemburu. Istrinya berdua-duaan keluar reunian dengan sahabat-sahabat laki-lakinya, tak ada rasa cemburu. Istrinya WA-WA dengan laki-laki lain, tak ada rasa cemburu. Maka itu disebut dengan laki-laki dayus, laki-laki celaka. Jadi harus cemburu. Yang tak boleh itu cemburu buta. Kadang-kadang cemburu buta, hadirin, apalagi perempuan. Kadang-kadang perempuan ini tingkah lakunya lebih-lebih seperti Badan Intelijen Nasional, ya. Luar biasa, jadi intelijen semua nih perempuan nih, ya. Tapi perempuan di sini insya Allah adalah orang yang cemburu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tukang cemburu, Ibu? Bapak tukang cemburu? Kalau tidak ada rasa cemburunya, bahaya. Bisa-bisa. Masya Allah. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang sangat taat kepada Rasulullah. Semua jiwa, raga, bahkan dirinya pun diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada hal yang menarik di balik kisah bagaimana Rasul menikah dengan Khadijah. Pada intinya adalah Khadijah tertarik dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah menjalankan bekerja sama dengan Rasulullah dalam berdagang. Khadijah jatuh cinta kepada Nabi. Terbayang-bayang wajah Nabi setiap saat. Mau makan, teringat padamu. Mau minum, teringat padamu. Mau tidur, teringat padamu. Rasulullah selalu dikenang dan diingat oleh Khadijah. Sampai-sampai cinta itu begitu besar. Padahal selama ini Khadijah sudah menutup diri, tidak membuka pintu hatinya kepada laki-laki. Sudah banyak laki-laki di kota Mekah yang ingin melamar Khadijah, tapi tak terbuka pintu hatinya. Tapi ketika melihat Rasulullah, pintu itu terbuka kembali. Melihat akhlak Rasulullah,
melihat senyum Rasulullah, melihat cerahnya wajah Rasulullah. Maka ada riwayat yang menjelaskan Khadijah pun menyampaikan keinginannya kepada pamannya melalui sahabat Khadijah. Pamannya pun menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Khadijah ingin Rasulullah menjadi istrinya, menjadi suaminya. Artinya hadirin, punya anak gadis? Punya anak gadis? Bolehkah perempuan nembak duluan? Bolehkah? Ada laki-laki soleh, imam, suaranya bagus, akhlaknya bagus, kemudian keluarganya bagus, ekonominya bagus. Misalnya guru masjid kita, boleh nggak ibu langsung labrak dia, langsung tembak dia? Nah, ibu punya anak gadis, nak, pengen kali anakku lajang, mau nggak jadi menantu ibu? Boleh. Di sini gimana? Masih lajang, Ustaz? Masih lajang. Ustaz satu lagi masih lajang? Masih lajang. Jangan sampai terlambat, Bu. Boleh perempuan nembak duluan, silakan. Tak boleh pacaran. Jangan sampai pacaran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekat-dekati zina. Itu jalan yang sangat hina. Di Probolinggo, Jawa Timur, ada ratusan siswi SMP hamil berjamaah. Baru-baru ini kejadian viral, seorang siswa SMK kelas 2 membunuh 5 sekeluarga. Dengar Bapak Ibu? Dengar beritanya? Membunuh sekeluarga 5 orang. Ternyata salah satu motifnya adalah cemburu. Dia pernah pacaran dengan salah satu putri yang mereka bunuh. Pacaran, membawa nestapa. Jangan sampai pacaran anak gadis kita, Ibu. Pak, jangan biarkan mereka pacaran. Kalau memang suka, sudah waktunya, sudah mampu, nikahkan mereka. Ustaz, belum wisuda lagi, Ustaz. Masih kuliah semester 7, Ustaz. Apakah nunggu wisuda baru nikah? Kalau dipaksakan nanti nunggu wisuda akan lahir sarjana pendidikan zina, sarjana hukum zina. Karena apa? Nunda-nunda supaya sarjana dulu baru nikah. Akhirnya apa? Zina dulu baru wisuda. Bahaya. Bahaya. Nah, hadirin cintai, kenapa kita bahas ini hadirin? Karena Rasulullah SAW ada latar belakang peristiwa Isra wal Mi'raj, meninggalnya Khadijah binti Khuwailid. Itu hikmah yang kedua. Hikmah pertama, hidayah hanya hak prerogatif Allah. Tugas kita hanya mendakwakan, menyampaikan. Yang kedua, jadilah istri yang solehah, jadilah suami yang soleh. Insya Allah nanti akan dikumpulkan kembali di dalam surga. Yang ketiga, hadirin Allah cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surah Al-Isra yang dibacakan oleh qari kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Bapak Ibu, hikmah yang ketiga, ini adalah ujian keimanan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau dihitung dengan kendaraan waktu itu onta, harus memakan waktu 30 sampai 50 hari. Akan tetapi ternyata perjalanan Isra wal Mi'raj itu hanya memakan waktu sebagian malam. Ingat Bapak Ibu, bukan satu malam, tapi sebagian malam. Malam itu dibagi 3. Yang pertama, sepertiga malam pertama. Yang kedua, sepertiga malam pertengahan. Yang ketiga, sepertiga malam terakhir. Yang paling afdal untuk tahajud Bapak Ibu, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kalau dibagi 2, 12 jam, bagi 3. Berarti dari jam ba'da maghrib sampai jam 10 itu sepertiga malam pertama. Dari jam 10 sampai jam 2 sepertiga malam yang kedua. Dari jam 2 sampai sebelum subuh itu sepertiga malam terakhir. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj hanya sebagian malam, bukan satu malam, tapi sebagian malam. Artinya apa?
perjalanan yang seharusnya 30 hari sampai 50 hari hanya sebagian malam, artinya hanya beberapa jam. Sehingga hadirin, ini adalah ujian keimanan. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang Quraisy, maka orang-orang kafir mentertawakan Nabi. Hahaha, gila Muhammad nih, tak waras Muhammad nih, sedeng Muhammad nih, tak ada yang percaya. Sehingga ada sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kenapa dia disebut Abu Bakar Siddiq? Sebab Abu Bakarlah yang pertama yang membenarkan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Tidak sembarangan percaya dengan peristiwa ini. Di antara nama Allah Asmaul Husna adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsudul Asna menjelaskan bahwa Al-Jabbar itu artinya maha berkehendak. Ketika Allah menghendaki sesuatu, tak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Tak ada yang mustahil di mata Allah. Menurut kita tak mungkin, tapi jika Allah Al-Jabbar yang berkehendak, sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Allah hanya tinggal mengatakan, "Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun." Lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam api. Api yang sangat panas membakar kayu bakar sampai menjadi debu. Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang panas. Tapi ketika Allah menghendaki, bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Ketika Allah menghendaki segala sesuatu yang tak masuk akal pun bisa terjadi. Api yang begitu panas, ternyata Nabi Ibrahim menggigil kedinginan di dalam api. Apalagi Isra wal Mi'raj. Jika Allah berkehendak, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa seharusnya 50 hari, hanya beberapa waktu saja. Kemudian ke Sidratul Muntaha, hanya beberapa saat saja. Jika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Ada pasangan suami istri sudah menikah 15 tahun, usia perempuannya sudah 50 tahun, belum punya anak. Si istri berkata begini, usiaku sudah 50 tahun Ustaz, tak mungkin lagi kami punya anak. Betulkah? Tak mungkin lagi? Betulkah? Jika usia wanita sudah 50 tahun tak mungkin lagi punya anak? Iya Ustaz, kata dokter tak mungkin lagi Ustaz kami punya anak. Orang yang beriman kepada Al-Jabbar, Allah maha berkehendak. Jika Allah menghendaki, yang mustahil pun bisa terjadi. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan putus asa dengan rahmat Allah. Dia tidak akan putus asa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, aku punya penyakit Ustaz, sudah stadium 4 kankerku Ustaz. Kata dokter Ustaz, hidupku tinggal 3 bulan lagi. Kira-kira bisa sembuh Bapak Ibu? Kalau kata dokter tak bisa sembuh? Jika Allah berkehendak, sesuatu yang mustahil pun bisa terjadi. Hadirin yang Allah cintai, Ustaz, aku jomblo mati Ustaz, sudah 45 tahun usiaku Ustaz, payah kali dapat jodoh Ustaz. Kira-kira masih bisa nggak aku dapat jodoh Ustaz ya? Hubungi nomor Ustaz Muhsin 085364344653. Kita carikan banyak stok. Yang mau wajahnya ponten 50 tapi kaya ada. Yang mau usianya tua tapi duda anak 3 ada. Silakan. Tak ada yang tak mungkin jika Allah berkehendak. Kita tinggal ikhtiar saja. Tak ada yang tak mungkin, ada yang cintai. Maka itulah hikmah yang ketiga di balik peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj. Memang menurut kita tak mungkin menurut akal kita, tapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah diantara namanya adalah Al-Jabbar. Allah maha menghendaki segala sesuatu. Yang ketiga. Yang keempat, hadirin,
Perjalanan sebelum Mi'raj, sebelum bertemu dengan Allah adalah Isra, perjalanan dari masjid ke masjid. Ini udah sering disampaikan. Bapak Ibu, kira-kira kalau Allah mau, bisa nggak Allah langsung Mi'raj, kan Rasulullah langsung angkat Nabi ke langit tanpa dari Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Misalkan Allah angkat Nabi ke langit dari rumah Nabi, bisa nggak? Kalau Allah mau, bisa saja. Atau misalkan Allah angkat Mi'raj, Allah angkat Nabi, Allah naikkan Nabi, Allah perjalankan Nabi ke Sidratul Muntaha dari padang pasir, bisa nggak? Bisa kalau Allah mau. Tapi kenapa? Sebelum Mi'raj harus Isra dulu dari masjid ke masjid. Maka hikmahnya adalah kita semua yang hadir ini akan bertemu dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan segera kembali kepada Allah. Sebelum kita kembali kepada Allah, mari kita Isra di bumi ini dengan apa? Memakmurkan masjid. Hadirin cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan. Siapa Bapak Ibu yang memakmurkan masjid? Tolong jawab Bapak Ibu, siapa yang memakmurkan masjid? Orang yang beriman, bukan orang yang tak ada kerjaan di rumah. Masalah pekerjaan tak habis sampai kiamat, betul? Orang yang datang ke masjid bukan orang yang tak punya kesibukan. Masalah kesibukan sampai mati tak hilang sibuk kita. Jadi orang yang datang ke masjid bukan orang yang tak punya kesibukan, bukan orang yang tak punya kerjaan, bukan orang yang sudah pensiun, tapi orang yang beriman. Kita ke masjid ini bukan karena tak ada kerjaan di rumah, betul? Ada kesibukan di rumah? Ada kerjaan di rumah? Tidak selesai urusan rumah itu. Tapi karena iman, datang kita ke masjid. Sebaliknya, orang yang tak ke masjid, sesungguhnya bukan orang yang banyak kerjaan, tapi orang yang rusak imannya. Orang yang tak mau ke masjid bukan orang yang sibuk, tapi orang yang disibukkan dengan perkara dunia, rusak imannya. Karena orang beriman itu adalah memakmurkan masjid. Sehingga dalam sebuah hadis yang sangat terkenal yang intinya adalah ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat mendapat naungan dari Allah. Di antara tak ada lagi naungan, tak ada lagi keselamatan kecuali naungan dari Allah, syafaat dari Allah. Orang yang dapat syafaat nanti di hari kiamat adalah orang yang tertaut hatinya ke masjid. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, hikmah yang kelima daripada Isra wal Mi'raj kita malam hari ini. Mari sama-sama kita makmurkan masjid, salat 5 waktu ke masjid, ayo taklim ke masjid, ramaikan masjid, karena inilah rumah Allah yang penuh berkah. Sehingga masuk rumah beda doanya dengan masuk masjid. Apa doanya masuk masjid Bapak Ibu? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Karena memang masjid ini adalah tempat yang penuh rahmat dan tempat orang-orang yang berharap rahmat. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Rasul mengatakan tak satu pun masuk surga karena amalnya, wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku, illa birahmatillah, kecuali akan rahmat Allah. Kalau kita hitung amal kita dengan nikmat Allah, tidak ada apa-apanya amal kita. Tahajud pun Bapak Ibu tidak pernah tinggal selama 11 rakaat tambah 3 witirnya. Setiap hari tak pernah tinggal. Tahajud Bapak Ibu tersebut itu tak bisa mengganti nikmat separuh biji telinga ini. Tak bisa. Jadi masuk surga karena banyak amal, tapi karena apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Di mana tempat rahmat? Di mana tempat rahmat? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik.
Bapak Ibu, sholat berjamaah di masjid. Sebuah hadis yang sangat masyhur, kita hafal semua atau tak hafal pun sering mendengarnya. Sholatul jamaah taqdimu sholatul fajr bisa bi isrina darajah. Sholat berjamaah itu 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Kalau bicara sholat berjamaah, tentu di sholat di masjid-masjid jami, masjid-masjid yang diberikan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah di masjid 27 derajat. Kalau sholat sendirian di rumah dapat 1 derajat. Kadang-kadang kita ini tidak tertarik, tidak mengesankan jika pakai simbol-simbol derajat. Coba kita uangkan. Coba kita jadikan duit itu derajat. Orang yang sholat berjamaah di masjid dapat hadiah dari Allah 27 juta. Tes. Tapi kalau sholat sendirian di kantor, di kamar, di rumah, cuma dapat 1 juta. Kalau sholat berjamaah dapat berapa? 27 juta hadiah Allah cash. Kalau sholat sendirian 1 juta. Ustaz ingin tanya anak kecil yang belum balik. Halo, sayangku, cintaku. Pertanyaannya mudah. Pengen dapat hadiah 27 juta atau 1 juta? 27 juta yang belum balik, belum berakal sempurna. Dia ingin 27 juta daripada 1 juta. Tapi banyak orang berakal, laki berakal memilih 1 juta daripada 27 juta. Astagfirullah. Itu hikmah yang kelima, hadirin. Yang keenam, Rasul Mi'raj melihat bagaimana penghuni neraka, bagaimana penghuni surga. Di sana dilihat sekumpulan orang yang digantung dengan rambut yang terbalik. Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah wanita-wanita yang memamerkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian ada sekelompok orang yang memakan bangkai. Siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menggibah orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yata' ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Bukankah Allah telah menerangkan bahwa orang yang suka menggibah saudaranya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Nampak Rasulullah di neraka, diperlihatkan kepada Rasulullah. Kemudian ada sekelompok wanita yang suka mencakar-cakar wajahnya sendiri. Siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah wanita-wanita yang ketika hidup di dunia mereka suka menggibah, suka mencelah dan lain sebagainya. Maka dari itu inti yang nomor 6. Ternyata ketika Mi'raj, Rasul ditampakkan oleh Allah bagaimana hari pembalasan. Artinya hari pembalasan itu nyata. Bapak Ibu, hari pembalasan itu nyata. Surga itu nyata bagi orang-orang yang bertakwa. Neraka itu nyata bagi orang-orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang yang ingkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang kita sama-sama hafal, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang lebih berat amal soleh daripada dosa, maka akan ditempatkan di tempat yang diridhoinya. Apa tempat yang Allah ridhoi Bapak Ibu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bapak Ibu mau masuk surga? Syaratnya apa? Amal soleh lebih banyak daripada dosa. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang lebih banyak dosa daripada pahala, dosanya 1,5 ton, pahalanya cuma 5 kilo. Cuman ya Bapak Ibu,
Cuman Bapak Ibu. Dosanya 1,5 ton, pahalanya cuma 5 kilo. Cuman Bapak Ibu masuk neraka. Tapi jika dia mati dalam keadaan beriman, walaupun banyak dosa, akan pada akhirnya masuk surga juga, meskipun hanya punya iman seberat biji sawi. Tapi jamaah masjid yang hadir ini adalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa singgah ke neraka. Syaratnya apa? Pahalanya 1,5 ton, dosanya cuma 5. Maka hadis arba'in nomor yang ke-26 kalau tak salah, yang mengatakan bahwa amal soleh menghapuskan dosa. Jadi 5 kilo itu nggak singgah dulu ke neraka Ustaz, terhapus oleh pahala-pahalanya, ditutupi oleh pahala-pahalanya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, hari pembalasan itu nyata. Kira-kira Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang hadir ini bisa memastikan akan hidup sampai subuh besok? Tolong jawab Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang hadir ini bisa memastikan akan hidup sampai besok subuh? Tidak ada. Tidak ada. Bisa jadi pas dengar Ustaz ceramah, nyandar-nyandar mati. Cek dulu. Siapa tahu udah ada yang mati ya? Tidur itu mati ya? Tidur itu mati. Masih hidup semua ya? Alhamdulillah. 1 poin lagi nanti ya. Terakhir. Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu, kadang-kala kita terkejut dengan pengumuman di masjid. Tiba-tiba saja pagi-pagi saja Gharim sudah umumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Ja'far. Ada? Nggak ada ya? Masya Allah. Tadi malam jam 2 pagi, mari sama-sama nanti kita ramai-ramai takziah dan menyelenggarakan jenazah beliau. Kita terkejut. Hah? Pak Haji itu meninggal? Tadi malam masih sama kami, Isra wal Mi'raj. Masih ingat betul, dia senyum kepadaku, dia menyalam tanganku. Kami ngobrol-ngobrol sepatah kata. Aku masih teringat betul. Dia pakai baju putih, pakai pelobe putih, pakai kacamata di tiang sebelah kiri. Hati-hati, Bapak Ibu hadirin. Kalau kita mati nanti, tadi kan sudah yakin ya, tidak ada yang meyakini bahwa kita masih hidup sampai besok pagi. Kira-kira kalau kita mati jam 2 pagi nanti dini hari, sudah banyakan dosa atau pahala Bapak Ibu? Banyak dosa? Cuma ini. Bapak Ibu, yuk sama-sama kita gunakan momen Isra Mi'raj ini. Untuk apa? Memuhasabah diri kita. Rasul sudah diperlihatkan surga, sudah diperlihatkan neraka. Tinggal menunggu waktunya saja. Ayo, momen Isra Mi'raj ini kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah, membuat kita semangat untuk beramal soleh, insya Allah. Terakhir sebagai penutup, tentu saja hikmah dari Isra Mi'raj ini tidak asing lagi, yaitu perintah sholat 5 waktu. Yuk, momen Isra Mi'raj ini kita coba memuhasabah diri kita tentang sholat. Bapak Ibu tercinta, sholat itu wajib. Kalau meninggalkan sholat adalah dosa besar. Saya yakin dan percaya warga yang ada di RW ini tak ada yang berzina, tak ada yang pembunuh, tak ada yang suka memperkosa, tak ada yang suka merampok. Betul? Betul? Tak ada yang suka berzina, tak ada yang suka merampok, tak ada yang suka memperkosa, tak ada. Tapi sayang, sungguh sayang. Sayang, sungguh sayang. Ada dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Dosa yang lebih besar daripada dosa merampok. Dosa yang lebih besar daripada dosa memperkosa. Dosa yang lebih besar daripada dosa membunuh. Banyak dilakukan. Apa itu? Meninggalkan sholat. Zina, betul, dia tak berzina. Membunuh, dia tak membunuh. Merampok, dia tak merampok. Mencuri, dia tak mencuri. Memperkosa, dia tidak memperkosa. Sholat ditinggalkan sebegitu ringannya, padahal dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa semua itu. Rasulullah bersabda, bainal abadi wa bainal kufri tarka sholah. Pembeda mukmin dan kafir bukan jenggot, karena orang kafir banyak berjenggot. Pembeda mukmin dengan kafir bukan lobe, orang Yahudi punya lobe. Tapi pembeda mukmin dengan kafir apa? Bainal abdi wa bainal kufri
as-shalah. Pembedaan mukmin dengan kafir adalah meninggalkan salat. Bapak Ibu tolong dijawab, orang Kristen salat 5 waktu tidak? Orang Hindu Buddha salat 5 waktu tidak? Orang ateis, orang Yahudi salat 5 waktu tidak? Orang Islam ada nggak yang tidak salat 5 waktu? Bedanya apa? Maka ulama membahas orang yang meninggalkan salat punya 2 keadaan. Satu, orang yang meninggalkan salat di mana dia mengingkari perintah salat. Nggak usah lagi salat, nggak ada manfaat salat itu doh. Salat nggak salat sama aja doh, nggak ada guna itu doh. Itu ingkar pada perintah salat. Maka orang yang ingkar pada perintah salat padahal dia mengaku sebagai orang Islam, maka negara yang memanfaatkan Islam memenggal, mempancung lehernya sampai putus. Hukumnya yaitu orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari perintah sholat kafir secara nyata, hukumnya adalah dipancung sampai mati. Tapi dalam mazhab Syafi'i, jika ada orang meninggalkan sholat bukan karena ingkar pada perintah sholat, aku masih yakin ya sholat itu wajib, yakin aku meninggalkan sholat itu dosa, aku yang tahu ya sholat itu 5 waktu sehari semalam, tapi masih sibuk nih, belum sempat, masih malas-malas, masih banyak kegiatan, aku tahunya itu dosa. Maka orang yang meninggalkan sholat seperti ini, dia tidak mengingkari perintah sholat, dia masih mengakui sholat itu wajib, maka dia tidak kafir, tapi fasik. Pilih mana, kafir atau fasik? Tidak ada yang dipilih. Maka pemerintah Islam memenjarakan orang fasik yang meninggalkan sholat, di penjara sampai dia mau sholat. Tak mau sholat, ajak sholat. Tak mau lagi, dipancung lehernya. Kira-kira Pak RW datang? Pak RW mana? Ada? Kira-kira kalau dilihat dan diterapkan hukum Islam menurut mazhab Syafi'i tadi, Bapak Ibu, kira-kira berapa orang yang tak punya leher? Bapak Ibu, Bapak Ibu, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan salat berarti telah mengokohkan, menguatkan agama, mendirikan agama. Sebaliknya, waman taraka faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat sesungguhnya telah meruntuhkan agama. Bapak Ibu, saya cerita sedikit. 8 Maret 2009. Maaf, 4 Maret 2008 saya masuk Islam. Saya tidak mualaf. Saya kembali kepada Islam. Saya terlahir dalam keadaan fitrah. Saya terlahir tahun 91 dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi terlahir dari kandungan ibunya dalam keadaan fitrah iman. Saya kembali di usia 16 tahun ke Islam setelah mendapatkan petunjuk dan hidayah. Alhamdulillah. Dulu sebelum saya memeluk Islam, saya mengira musuh-musuh Islam yang melemahkan Islam, yang menghancurkan Islam, yang menggerogoti Islam, adalah orang Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi. Bukan. Setelah Ustaz masuk Islam, Ustaz sadar ternyata Kristen, Yahudi bukan musuh kita. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berdampingan hidup di kota Mekah Al-Munawwarah dengan orang-orang yang berlain agama, rukun, damai, tentram. Sesungguhnya musuh yang meruntuhkan Islam bukan mereka. Setelah Ustaz masuk Islam, Ustaz baru melihat sesungguhnya yang melemahkan Islam, yang meruntuhkan Islam adalah orang Islam itu sendiri, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat. Paman tarokah faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan sholat sesungguhnya telah meruntuhkan agama. Jangan sampai punya suami peruntuh agama. Jangan sampai punya anak peruntuh agama. Jangan sampai hanya di angka saja. Islam di Indonesia 86% atau 200 juta adalah beragama Islam mayoritas. Bangga angka-angka. Kita tak butuh angka. Kita butuh namanya masjid kita sebagai bukti keislaman kita. Maka hadirin, jangan tinggalkan sholat. Inna awwalu yuhasabu biyaumil qiyamah as-sholah. Sesungguhnya amal pertama yang dihisab di hari kiamat adalah sholat.
Jika baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Tapi kalau tinggal sholatnya, amal yang lain seperti debu yang dihembus angin, tak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Banyak salah, banyak kekurangan, mohon diberikan maaf. Kita tutup dengan doa bersama. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'aqibatul lil muttaqin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau sehatkan kami di antara banyak orang yang sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau hidupkan kami di antara orang yang telah wafat. Alhamdulillahirabbil alamin. Engkau berikan kemudahan kepada kami untuk hadir di majelis ilmu, tempat yang sangat penuh berkah ini, di antara banyak orang berada di tempat yang Engkau murkahi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami semua yang hadir ini Allah berkumpul membuktikan cinta kepadamu ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami semua yang hadir ini ya Allah tak pernah melihat wajah Nabi, tak pernah mendengar suara Nabi, tak pernah hidup di samping Nabi. Dengan rahmat dan karunia-Mu ya Allah, izinkan kami semua yang hadir hari ini kelak bisa menatap wajah Nabi Muhammad ya Allah, kelak bisa berada di samping Nabi Muhammad ya Allah, kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jika ayah kami masih hidup, jika ibu kami masih hidup, izinkan kami menjadi qurrata ayun yang akan menyejukkan hati dan mata mereka. Ya Allah, jika ayah kami masih hidup, jika ibu kami masih hidup, panjangkan usia taat mereka ya Allah. Jika ayah kami masih hidup, jika ibu kami masih hidup, ya Allah, izinkan kami mendapat ridha dari keduanya, sebab kami melihat sebuah hadis Rasulmu ya Allah, ridhallahi ridhal walidain, ridhamu ya Allah pada ridha ayah ibu kami. Izinkan kami dapat ridha ayah ibu kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anak cucu kami, jaga anak cucu kami, anak lajang, anak gadis kami, jaga mereka dari zina yang hina itu ya Allah. Jaga anak lajang, anak gadis kami dari narkoba yang merusak itu ya Allah, dari seks bebas yang semakin melanda negeri kami ya Allah, dari narkoba yang semakin masif beredar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati kami, Engkau yang menggenggam hati seluruh jamaah kami yang hadir ini. Kokohkan hati kami agar selalu istiqomah tunduk taat kepadamu ya Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, matikan kelak kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Sebab banyak orang yang beriman di waktu pagi, kafir di waktu siang. Banyak orang beriman di waktu siang, kafir di waktu malam ya Allah. Banyak orang beriman dari lahir sampai tua, di akhir hidupnya dia mati dalam keadaan murtad ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Matikan kami dalam keadaan salat 5 waktu. Matikan kami dalam keadaan pandai membaca Al-Quran. Matikan kami ya Allah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulmu. Matikan kami setelah kami bertaubat dari dosa-dosa kami. Matikan kami saat orang-orang yang kami zalimi memberi maafnya kepada kami. Matikan kami saat kami telah mendapatkan ridha ayah ibu kami. Matikan kami ya Allah setelah kami lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Matikan kami husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.